adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak Inka Rahmadati. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran IPS. Mau tahu materi hari ini apa? Materi hari ini adalah tentang bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Baiklah adik-adik, kita masuki materinya pertama. Kita masuki materi yang pertama ya adik-adik. Sebelum kakak menjelaskan, kalian tahu nggak interaksi itu apa? Baiklah, kakak jelaskan ya, bahwa interaksi itu adalah suatu bentuk hubungan timbal balik antara dua pihak. Interaksi dapat terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok di dalam suatu lingkungan tertentu yang berlangsung secara terus-menerus. Ayo adik-adik, kita mengenal lebih dalam lagi macam-macam interaksi. Yang pertama ada interaksi antar individu dan individu. Interaksi individu dan individu terjadi antara dua orang. Contohnya berjabat tangan, bergelut sapa, atau bercakap-cakap, dan berinteraksi di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, yaitu ada interaksi individu dan kelompok yang terjadi saat seseorang individu berinteraksi dengan kelompok atau sebaliknya. Contohnya, pada saat upacara pembina. Pada saat upacara, pembina upacara sebagai individu memberikan amanat kepada seluruh peserta upacara sebagai kelompok. Kemudian yang ketiga apa sih adik-adik? Yang ketiga yaitu ada interaksi antar kelompok dengan kelompok. Interaksi antar kelompok dengan kelompok ini terjadi antara dua kelompok atau lebih. Contohnya kelompok palang merah, remaja atau PMR, dan sekelompok pramuka bersama-sama memberi bantuan korban-korban bencana alam. Kemudian pertandingan sepak bola, pertandingan bola voli, serta yang lain sebagainya. Dan ada juga loh adik-adik interaksi manusia dengan lingkungan alam. Apa sih interaksi manusia dengan lingkungan alam itu? Adik-adik ada yang tahu nggak? Sini ya kakak jelasin. Manusia tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan alam. Lingkungan alam, segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Alam itu dibedakan menjadi dua loh adik-adik, ada yang biotik dan juga ada yang abiotik. Lingkungan biotik itu berisi tentang makhluk hidup, sedangkan abiotik itu berisi tentang benda-benda mati. Contoh lingkungan biotik itu seperti hewan, tumbuhan ya adik-adik, sedangkan lingkungan abiotik itu seperti udara, meja, kursi, lemari, papan tulis, gedung sekolah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan benda mati ya adik-adik. Itu adalah bagian dari lingkungan alam. Oleh karena itu, kelangsungan hidup manusia bergantung pada kelestarian lingkungannya. Sebagai contoh, kelangsungan hidup manusia bergantung pada kelestarian hewan, tumbuhan. Lingkungan berupa hewan dan tumbuhan merupakan sumber-sumber protein, obat-obatan, bahan baku, pangan, dan lain sebagainya. Kerusakan lingkungan alam sangat akan mengganggu kehidupan manusia. Manusia dengan lingkungan sosial budaya. Manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itu, manusia membutuhkan orang lain. Begini adik-adik, kita sebagai manusia itu harus membutuhkan manusia yang lain. Kita tidak boleh egois dan harus membantu sesama lain. Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia ini menyebabkan adanya interaksi sosial, di antaranya sesama manusia dengan sesamanya.
adanya interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu dapat hidup sejahtera. Manusia hidup di sebuah lingkungan yang memiliki budaya tersendiri. Lingkungan budaya tersebut berisi norma keyakinan dan pemikiran yang berbeda-beda ya adik-adik. Nilai dan keyakinan inilah yang dikembangkan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memudahkan hidupnya. Contohnya, manusia menciptakan pakaian dan sumber penghangat lainnya untuk melawan udara yang dingin yang dirasakan oleh tubuhnya, supaya tubuhnya tidak merasakan kedinginan ya adik-adik. Ini adik-adik contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial budaya. Dapat kita temukan di bidang pertanian. Interaksi sosial budaya didapatkan dari yang dilakukan oleh petani dalam kegiatan menanam padi. Misalnya, perilaku gotong royong mengolah sawah. Ada interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi juga loh adik-adik. Lingkungan ekonomi meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Interaksi yang terjadi antar manusia dan lingkungan ekonomi juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, untuk mendapatkan barang yang kita konsumsi, kita melakukan proses jual beli dengan orang lain untuk mendapatkan barang tersebut. Kita juga harus berinteraksi dengan pedagang di pasar ya adik-adik. Budaya dipengaruhi oleh lingkungan. Contoh interaksi dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial adalah dasar dari semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan masyarakat di berbagai bidang. Interaksi dalam berbagai bidang itu secara otomatis akan mempengaruhi pembangunan di bidang yang bersangkutan, baik ekonomi politik, sosial budaya maupun moral. Tentu saja yang diharapkan interaksi itu dapat membawa pembangunan yang bersifat kemajuan. Ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain dalam pembentukan keperluan makan, sandang, dan pangan. Interaksi dalam ekonomi dapat kita jumpai di pasar atau tempat perbelanjaan. Secara umum, interaksi ekonomi ditandai dengan adanya hubungan antar dua individu atau antar individu dengan lembaga yang menggunakan proses interaksi uang. Kemudian di bidang politik, jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Di dalam kepentingan politik, terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. Kepentingan juga dalam bidang politik secara umum ditandai dengan adanya proses interaksi politik dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Kemudian, dalam bidang sosial budaya, dalam kepentingan sosial seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat, sebagai dengan itu akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat. Karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pangkuan masyarakat sekitar. Jadi, mencari kedudukan tanpa pangkuan masyarakat sangat tidak mungkin terjadi. Kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah terjadi, kelebihan turun-temurun dari leluhur. Dan kita masuki yang bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Situasi yang demikian juga para pemersatu sosial untuk menggalang kegiatan moral atau mutu masyarakat meningkat. Kepentingan moral, siar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh
pemerintah, bertujuan untuk agar kesadaran masyarakat di wilayah itu timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain dalam membangun suatu bangsa. Dan aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Interaksi sosial merupakan aktivitas yang tampak ketika antar individu ataupun kelompok manusia saling berhubungan. Interaksi sosial terjadi antara dua orang atau lebih. Interaksi sosial dapat juga terjadi antar individu, antar kelompok, dan antar individu dengan persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Kemudian, budaya dan sosial bangsa Indonesia yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan ialah yang pertama, membiasakan masyarakat mufakat dalam mengambil suatu keputusan bersama. Kemudian yang kedua, membiasakan tolong-menolong antar warga dan masyarakat. Kemudian yang ketiga ialah menjaga interaksi yang baik antar masyarakat. Kemudian yang keempat, menghindari interaksi yang mengaruh pada perpecahan. Kemudian yang kelima ialah bentuk interaksi sosial antar individu dan di lingkungan keluarga. Itulah adik-adik, itulah penjelasan kakak mengenai bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Semoga dengan penjelasan kakak tadi adik-adik bisa memahami dan mengerti. Semoga dengan video ini dapat membantu adik-adik untuk belajar di rumah ya. Semoga video yang kakak buat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kita sebagai penerus anak bangsa Indonesia bisa membuat Indonesia semakin maju. Baiklah adik-adik, itulah penjelasan kakak. Apabila ada kesalahan kakak mohon ampun, kepada Allah kakak minta maaf. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya adik-adik. Bye.